Ready. 3, 2, 1, go. Selamat datang di kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara Salim. Saya mahasiswi Universitas Pamulang, Prodi Manajemen sekaligus tim editor dalam kelompok ini. Perkenalkan teman-teman saya. Dengan saya sendiri sebagai ketua, Alfian Giri. Selanjutnya, Nama saya Andi Fatmawati. Di kelompok 8 kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari hak, kewajiban, dan apa saja hal-hal yang harus kita patuhi dan hal-hal yang harus kita langgar sebagai warga negara? Simak videonya berikut ini. kembali lagi dengan saya. Banyak orang yang tidak mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara. Lalu, apa itu hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Ingin tahu? Kita simak pernyataan berikut ini ya. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara diartikan sebagai semua hal yang diperoleh ataupun didapatkan oleh seorang warga negara, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Hak dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Secara garis besar, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Meski begitu, dapat dipastikan bahwa semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri seseorang sejak seseorang itu lahir. Sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan orang itu sendiri. Selanjutnya, kita akan sebutkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu... Jadi apa aja sih hak dan kewajiban warga negara Indonesia? Yang pertama, kita akan bahas mengenai hak dulu. 1. Ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. 3. Hak atas kelangsungan hidup. 4. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. 6. Hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Yang kedelapan, ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal-hal di atas adalah urusan-urusan yang berhak diterima oleh warga negara. Jika ada satu atau lebih yang dilanggar, baik oleh warga negara lain ataupun oleh negara,
maka warga negara tersebut berhak untuk menuntut, baik secara kekeluargaan ataupun menggunakan jalur hukum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban warga negara. Yang pertama, ada kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 28J Ayat 2, menyatakan, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan apa saja sih hak serta kewajiban negara terhadap rakyatnya? Hak negara yang didapatkan oleh rakyatnya ada 4. Yang pertama ada hak untuk mendapatkan retribusi. Yang kedua ada hak yang aturannya ditaati dan aturan pemerintahannya pun ditaati. Yang ketiga ada hak negara untuk mendapatkan kekayaan alamnya. Yang keempat ada hak negara untuk dibela oleh rakyatnya. Selanjutnya, apa aja sih kewajiban negara untuk warga negaranya? Yang pertama, negara wajib menegakkan sistem hukum yang berlaku. Yang kedua, negara wajib memberikan penghidupan yang layak untuk warga negaranya. Yang ketiga, negara wajib mengembangkan sistem pendidikan yang layak dan memberi kebebasan beragama. Yang keempat, negara wajib menjamin adanya hak asasi manusia. Yang kelima, negara wajib memelihara anak-anak yang terlantar dan orang-orang miskin. Yang keenam, negara wajib mendorong persatuan Indonesia. Dan yang terakhir, negara wajib memberikan kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, akan saya jelaskan contoh kasus pengingkaran kewajiban negara dan berikut videonya. Beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban negara. Yang pertama, adanya korupsi. Yang kedua, tidak membayar pajak. Yang ketiga, tidak tertib dalam berlalu lintas. Yang keempat, merusak fasilitas umum. Yang kelima, tidak menghargai hak asasi orang lain. Berikut video contoh yang lainnya. Republik Hari ini Anak hadir Nasional dengan tahun janji ini masih kemerdekaan. diwarnai dengan banyaknya Salah kasus satunya hak pelanggaran hak mendapatkan anak. pendidikan. Ketua Komnas Anak Aris Merdeka Sirait Namun mengungkapkan selama Indonesia pelanggaran merdeka, hak anak nyatanya paling belum banyak semua terjadi warga pada negara kasus mengenyam kejahatan pendidikan seksual yang yang layak. mencapai 58%. Sementara sisanya Berdasarkan data dari 43% Badan merupakan Pusat kasus Statistik, kekerasan tingkat fisik buta huruf di yang Indonesia meliputi pada 2013 mencapai eksploitasi ekonomi. 5,4%. Kembali lagi dengan saya. Kalian sudah mengerti kan? Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Serta apa saja hak dan kewajiban negara terhadap kita rakyatnya? Oke, sekarang aku akan tanya. Apa yang menjadi penyebab negara mengingkari kewajiban terhadap kita sebagai rakyatnya? Ingin tahu? Kita simak pernyataan berikut ini ya. Oke, kita akan membahas mengenai penyebab pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi apa aja sih yang menjadi penyebab pengingkaran kewajiban warga negara? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada rendahnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme yang rendah mengakibatkan warga tega melakukan berbagai hal yang merugikan negara. Misalnya korupsi, tidak mau membayar pajak, dan merusak fasilitas umum. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran akan kewajiban. Ketidaksadaran warga akan kewajiban yang mereka miliki menjadikan mereka melakukan pengingkaran kewajiban tanpa rasa bersalah. Alhasil, mereka tidak malu menyerobot antrean dan melakukan berbagai hal yang melanggar hak orang lain. Yang ketiga, menyalahgunakan kekuasaan. Penyalahgunaan ini tentunya melanggar hak orang lain dan merugikan negara serta masyarakat. Karena kekuasaan, mereka tidak keberatan korupsi dan berlaku sewenang-wenang terhadap bawahan. 4. Tidak menghargai orang lain. Sifat menghargai orang lain
sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika sifat ini hilang, maka warga negara tidak akan segan melakukan sesuatu yang merugikan dan melanggar hak orang lain. Akibat tidak adanya sifat menghargai adalah pemaksaan kehendak, pemaksaan pendapat, dan pemaksaan agama. Kelima, sifat egois. Beberapa dari mereka rela melakukan apa saja agar tujuan tercapai. Terkadang, mereka bahkan tidak peduli jika apa yang ia lakukan dapat mencelakakan orang lain. Sikap egois membuat mereka dengan entengnya melanggar peraturan lalu lintas, menyerobot antrean, dan berlaku tidak jujur demi diri sendiri. Halo, kalian sudah mengerti kan? Apa penyebab negara mengingkari kewajibannya terhadap kita sebagai warga negara? Oke, sekarang bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya kewajiban warga negara itu? Ingin tahu? Kita simak pernyataan berikut ini ya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara akan berkurang jika seluruh warga menyadari kewajiban mereka dan bahwa pemenuhan hak mereka harus dilakukan dalam batasan-batasan tertentu. Nah, berikut ini ada berbagai macam cara untuk meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya melakukan kewajibannya. Yang pertama, ditanamkan sejak dini. Kewajiban warga negara harus ditanamkan sejak dini di lingkungan keluarga. Orang tua harus memberikan contoh-contoh positif. Yang kedua, melakukan kegiatan lingkungan. Lingkungan seperti pertemuan warga dan arisan dapat dijadikan sebagai ajang sosialisasi hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, melalui kegiatan sekolah. Penanaman kesadaran akan kewajiban warga negara juga harus dilakukan di sekolah. Pihak sekolah dapat bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan sosialisasi tersebut. 4. Pemberian sanksi. Sanksi kepada mereka yang mengingkari kewajiban sebagai warga negara akan memberi efek jera, sehingga mereka tidak akan mengulangi apa yang mereka lakukan. Kelima, kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat dapat mengurangi kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Mereka yang ketahuan melakukannya akan diberi sanksi sosial, sehingga mereka akan malu dan tidak mau mengulanginya. Hai, kalian sudah tahu kan bagaimana caranya meningkatkan kesadaran warga? Oke, sekarang apa sih pentingnya hak dan kewajiban warga negara? Ingin tahu? Kita simak pernyataan berikut ini ya. Oke, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai pentingnya hak dan kewajiban warga negara. Jadi apa sih pentingnya hak dan kewajiban warga negara itu? Yaitu untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang selaras dan seimbang, di mana tidak ada pelanggaran peraturan yang berlaku. Arti penting hak dan kewajiban warga negara merupakan sebuah timbal balik yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara yang ditinggalinya. Hak merupakan sebuah hak atau wewenang yang dimiliki warga terhadap negaranya. Namun, di balik hak tersebut, ada sebuah kewajiban warga negara yang harus dipenuhi serta membela negara dalam keadaan apapun. Kesimpulannya, hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu di dalam suatu negara dan sebagai warga negara dengan cara pertanggungjawaban atas kewajiban yang ia miliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sebagai warga negara agar mendapatkan hak yang sesuai dan hak yang pantas untuk didapatkan. Sarannya, hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan sehingga keduanya harus seimbang agar tidak terjadi kesenjangan sosial serta hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Harapannya, semoga hak dan kewajiban itu dapat ditaati oleh warga negara agar terciptanya negara yang maju dan negara yang merdeka. Sekian.
Sekian penjelasan dari kelompok 8 tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.